warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsamila Soni Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang statistik parametrik. Nah, definisi statistik parametrik sendiri yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu ada uji one sample t-test. Nah, ini contoh kasusnya, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, ini dia contoh datanya. Berat badannya mulai dari 55 kg sampai dengan 70 kg. Yang pertama kita langsung masuk ke dalam SPSS-nya. Pertama kita pastikan untuk menginput data terlebih dahulu ya. Pilih file tipsnya itu Excel. Lalu pilih data yang akan dimasukkan. Ini dia, data latihan one sample t-test. Klik open. Lalu klik OK. Nah, ini dia udah muncul seperti ini. Karena di sini masih ada desimal, desimalnya kita hilangin dulu jadi 0. Lalu setelah itu kita klik analis, pilih compare means, lalu pilih one sample t-test. Nah, ini klik, lalu test value-nya kita ubah menjadi 55. Lalu klik OK. Nah, ini dia tampilan output-nya. Nah, untuk one sample statistik, tadi test values-nya mau coba yang berat badannya 55, jadi di sini kita masukkan 55 ya. Di sini berdasarkan tabel output, sampel statistik diperoleh hasil dengan rincian statistik deskriptif, yaitu nilai jumlah atau N-nya 10, di mana tadi ada 10 mahasiswa. Nilai min-nya 59,00, standar deviasinya 7,379, standar error min-nya yaitu 2,333. Nah, dari data one simple test itu diperoleh nilai T hitungnya yaitu 1,714, lalu degree of freedom-nya yaitu 9, seek to talent-nya 0,121, lalu mean difference-nya itu 4,00, dan lower-nya itu min 1,28 dan upper-nya 9,28. Nah, pengambil keputusan di sini nilai seek to talent-nya lebih besar dari 0,05, maka pedoman yang kita ambil adalah HO diterima dan HA ditolak. Di sini kita bisa lihat T-table 1,714 dengan degree of freedom-nya itu 9, maka kalau dilihat dari di table ini dapat diambil nilainya itu 2,26 sekian. Dari T-table itu hasilnya lebih besar dari T hitung dari output yang ada di SPSS itu sebesar 1,714. Maka pengambilan keputusannya HO diterima di mana rata-ratanya sama dengan nilai acuan.
di mana nilai acuannya tadi sebesar 55 kg, jadi bisa diambil keputusan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai acuan, yaitu sebesar 55 kg. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu uji independen sampel t-test. Nah, contoh kasusnya ini, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini dia variable value-nya. Kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Ini ya teman-teman tampilannya. Lalu kita masuk ke dalam SPSS-nya. Seperti biasa, kita memasukkan data terlebih dahulu. Kita input datanya. Nah, klik open. Klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Di sini udah tertera tidak menggunakan Excel dan ada yang menggunakan Excel. Nah, untuk ini kelompoknya akan kita ganti menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Caranya yaitu pilih transform, lalu pilih record into same variable, kelompok. Nah, value-nya itu not value, tidak menggunakan Excel. Value-nya 1, klik add. Menggunakan Excel. Value-nya 2, klik add. Lalu klik continue. Klik OK. Bentar. Transform. Tadi ada kesalahan. Tidak menggunakan Excel. 1, klik add. Continue. Klik OK. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, di variable view, karena tampilan ini udah menjadi angka, jadi di sini tabnya pilih yang numeric. Lalu klik OK. Di values kita masukkan 1 tadi, tidak menggunakan Excel. Yang kedua, menggunakan Excel. Klik add. Klik OK. Lalu kita klik analis, complement independent sample t-test. Nah, untuk variabel masukkan nilai dan kelompok masukkan ke grouping. Oke, langsung pilih ini, grup 1, 2, lalu continue, klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini.
Diketahui jumlah data hasil belajar mahasiswa untuk kelas A dan B atau untuk kelompok 1 yang tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 yang menggunakan Excel masing-masing sebanyak 15 siswa dengan nilai rata-rata untuk kelompok 1 sebesar 82,27 dengan standar deviasi 7,658 dan standar error minnya 1,977. Sedangkan untuk kelompok kedua itu minusnya 88,60 dan standar deviasinya 6,663 dan standar error minnya 1,720. Lalu independent sample test dari bagian yang Levene's test for equality of variance itu frekuensinya 0,310, lalu signifikannya yaitu sebesar 0,582 dan t hitungnya min 2,416 dan degree of freedomnya 28, sig to Taylor-nya 0,022 dan mean difference-nya yaitu min 6,333, standar error deviasinya 2,621 dan lowernya min 11,702, uppernya min 965. Kesimpulannya, nilai T-table dengan degree of freedom-nya itu 2,04 sekian. Jadi, nilai T-table lebih kecil dari T hitung, maka HO ditolak. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang contoh kasus ketiga, yaitu uji Piret sample t-test. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, ini dia contoh datanya. Berat badan sebelum minum obat itu 58 dan sesudah minum obat itu 55. Lanjut kita ke SPSS-nya. Seperti biasa, kita input data terlebih dahulu. Pilih yang Excel. Pilih yang Piret t-test. Klik open. Oke, dan muncul tampilan seperti ini. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Lalu klik analis, pilih komplement, lalu pilih Piret sample t-test. Untuk variabel 1 itu pilih yang sebelum. Variabel 2 pilih yang sesudah. Nah, selanjutnya klik OK. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Untuk Piret simple statistik, yakni ada berat badan sebelum dan sesudah diperoleh rata-rata berat badan sebelum diberi obat yaitu 66,81 dan nilainya sebanyak 16 orang. Nilai standar deviasinya 6,656, standar error min-nya 1,664. Dan berat badan sesudah diberi obat nilai rata-ratanya itu 61,94, lalu sebanyak sampelnya itu dari jumlah 16 orang diperoleh standar deviasinya 6,403 dan standar error minnya yaitu 1,601. Untuk Piret simple test correlation yaitu berdasarkan output ini diketahui dari jumlah sampel 16 orang diperoleh nilai correlation-nya itu
0,899 dan nilai signifikannya 0,00 yang artinya lebih kecil dari nilai probabilitasnya yaitu 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan variabel berat badan sebelum dan sesudah diberi obat. Selanjutnya Piret sample test, yaitu diperoleh datanya rata-ratanya itu 4,875, nilai standar deviasinya itu 2,941 dengan nilai standar error minnya 0,735 dan untuk nilai 95% confidence interval of the difference-nya itu lowernya 3,308 dan uppernya itu 6,442 dan nilai T hitung 6,630, degree of freedom-nya itu 15 dan nilai stick to talent-nya itu 0,000, di mana lebih kecil dari 0,05 artinya HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Kesimpulannya, nilai T-table-nya itu 2,13 sekian. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai T lebih kecil dari nilai T hitung. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.